Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaika serta rekan saya Tri Ananda akan mempresentasikan materi tentang sastra profetik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian sastra profetik. Sastra profetik merupakan pengembangan dari sastra yang bercorak religius, di mana dalam sastra profetik ada unsur yang harus terpenuhi. Bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, sebaliknya hubungan manusia dengan yang lainnya. Menurut Kuntowijoyo, sastra profetik adalah sastra yang terlibat dalam sejarah kemanusiaan. Ia tidak mungkin menjadi sastra yang terpencil dari realitas. Akan tetapi, sastra hanya dapat berfungsi sepenuhnya bila ia sanggup memandang realitas dari suatu jarak. Istilah sastra profetik tidak bisa lepas dari yang namanya Kuntowijoyo. Tokoh inilah yang merupakan pelopor penggunaan istilah sastra profetik. Kuntowijoyo menyampaikan gagasannya dalam tulisannya yang berjudul Maklumat Sastra Profetik, Kaidah, Etika, dan Struktur Sastra, yang dimuat di majalah Horizon tahun 2005. Di samping itu, juga ada nama Abdul Hadi WM yang menyampaikan gagasannya dalam artikel yang berjudul Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber dalam jurnal Ulumul Quran pada Agustus 1998. Kedua tulisan tersebut dianggap oleh banyak kritikus sebagai cikal bakal lahirnya istilah sastra profetik di Indonesia. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kaidah sastra profetik. Sastra profetik mempunyai kaidah-kaidah yang memberi dasar kegiatan, sebab ia tidak saja menyerap, mengekspresikan, tapi juga memberi arah realitas. Menurut Kuntowijoyo bahwa sastra profetik juga sastra dialektik. Ini berarti bahwa sastra profetik berhadapan dengan realitas, melakukan penilaian dan kritik sosial budaya secara beradab. Oleh karena itu, sastra profetik adalah sastra yang terlibat dalam sejarah kemanusiaan. Sastra ini tidak mungkin menjadi sastra yang terpencil dari realitas. Kaidah pertama sastra profetik yaitu epistemologi strukturalisme transendental. Menurut Kuntowijoyo, sastra profetik bermaksud melampaui keterbatasan akal pikiran manusia dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Untuk itu, sastra profetik harus merujuk kepada pemahaman dan pemikiran kitab-kitab suci dan memilih epistemologi strukturalisme transendental. Kaidah kedua, sastra sebagai ibadah. Al-Quran adalah struktur, Islam adalah struktur, dan struktur adalah keutuhan. Dalam Islam, utuh adalah kafah. Keutuhan Islam itu tak dapat disusutkan ke dalam unsur-unsurnya yang disebut rukun, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Islam yang utuh itu harus juga meliputi seluruh muamalahnya. Kaidah ketiga, yaitu keterkaitan antar kesadaran. Dalam kaidah ini, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa keterkaitan manusia dengan Tuhan dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang diungkap oleh Kuntowijoyo itu sendiri. Hablu minallah wa hablu minan nas, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Lagi pula, keterkaitan adalah salah satu ciri dari strukturalisme. Maka kesadaran ketuhanan harus mempunyai sintinum kesadaran kemanusiaan dan sebaliknya. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Tri Ananda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika profetik dan juga profetik dalam karya sastra. Yang pertama, etika profetik itu dibagi menjadi 3, yaitu humanisasi, liberasi, dan juga transendental. Nah, humanisasi ini menurut Kuntowijoyo sangat perlu dipertahankan, mengingat saat sekarang manusia akan mengarah atau menuju ke dehumanisasi atau hilangnya harkat manusia. Nah, humanisasi ini bertujuan untuk mengembalikan manusia sebagaimana mestinya atau kepada fitrahnya. Nah, humanisasi ini mampu mewujudkan manusia untuk menyeru kebaikan, mampu menjadikan manusia sejati, dan mampu menjadikan manusia menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua ada liberasi. Nah,
Liberasi ini bertujuan untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Karena hal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga akal manusia. Nah, liberasi ini bertujuan untuk memerdekakan bagaimana manusia merdeka atau keluar dari kungkungan dari penindasan dan juga kekerasan serta keangkuhan dari teknologi tersebut. Nah, yang ketiga ada transendental. Transendental di sini diartikan sebagai nilai-nilai ketuhanan. Nah, transendental ini sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi, mengingat nilai-nilai ketuhanan ini akan membawa manusia dalam membangun proses peradaban, di mana nilai-nilai ketuhanan ini akan menjadikan manusia menjadi lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya ada profetik dalam karya sastra. Di sini saya mengambil contoh kutipan dari karya Kuntowijoyo yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan pada kumpulan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Nah, kutipannya yaitu, demi Tuhan ia berseru, celakalah yang menyia-nyiakan waktu, ia ingat mesin berbuat sesuatu. Berbaring bermalasan bukan pekerjaan muslim yang baik. Ia sudah mendengar kabar bahwa orang kampung sedang mendirikan surau baru. Banyak orang telah menyediakan bahan, telah terkumpul kayu, genting, dan juga kapur. Anak-anak madrasah mencari batu dan pasir ke sungai. Pantaskah baginya muslim seumur hidup bermalasan? Tidak. Berbaktilah kamu di jalan Tuhan dengan harta dan jiwamu. Nah, di sini penulis berusaha untuk menjelaskan atau mengajarkan bagaimana pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya itu dilewati dengan jalan apa saja, baik harta ataupun jiwa. Nah, selain itu, pengabdian ini sendiri menuntut manusia untuk berusaha dan bekerja keras sebagai bentuk bagian dari keimanan kepada Tuhannya. Selain itu, pada kutipan ini juga mengajarkan bahwa sifat malas bukanlah merupakan sifat yang terpuji atau yang wajib dimiliki oleh umat yang beragama, karena dinilai sifat malas ini sangatlah merusak kepribadian manusia. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi kita, materi sastra profetik. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.